Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Amma ba'd. Apa kabar para pemirsa yang dirahmati Allah? Alhamdulillah, semoga baik-baik saja. Semoga selalu dalam rahmat dan lindungan Allah SWT. Dalam kesempatan ini kita akan bicara tentang faktor-faktor yang bisa menyelamatkan kita dari kerugian hidup. Kita hidup di dunia ini ada yang mengatur, ada yang memonitor, ada yang mencatat amal perbuatan kita. Dan Allah menciptakan manusia ini dalam sebuah ayatnya menyampaikan bahwa manusia ini semua dalam kerugian. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu yang terus berputar, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia semua dalam kerugian. Apapun keadaannya, apapun jabatannya, berapapun banyak hartanya, punya potensi untuk menjadi orang yang merugi. Karena kemungkinan merugi itu terjadi disebabkan manusia dalam menjalani hidup ini yang harusnya mengikuti bimbingan tuntunan, tapi ketika tidak mengikuti bimbingan dan tuntunan maka dia akan tersesat, dan itu akan merugikan dirinya. Tapi Allah mengecualikan supaya orang selamat dari kerugian hidup ini adalah dengan illal ladzina amanu. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman, yang percaya bahwa alam semesta ini ada yang menciptakan, dan yang menciptakan itu adalah Allah satu-satunya yang berkuasa di alam semesta ini. Tuhan segalanya. Dia yang menerbitkan matahari, yang memutar bumi, yang menurunkan hujan, yang menggerakkan angin. Semua itu adalah perbuatan Allah. Maka ketika orang sudah beriman kepada Allah, ini sudah satu poin. Hidupnya akan terbimbing. Hidupnya itu memiliki tuntunan, karena Allah menciptakan manusia juga memberikan tuntunan dalam hidup supaya tidak mengalami kerugian tadi, yaitu beriman kepada Allah. Karena orang beriman itu jelas perjalanan hidupnya, jelas tujuannya, jelas langkah-langkahnya. Kemudian yang kedua, wa amilus solihat, dan beramal soleh. Selalu berbuat kebaikan, selalu berbuat yang membuat dirinya, orang lain menjadi merasakan ada kebaikan, bisa menenteramkan, bisa menyenangkan, bisa membahagiakan. Ketika dalam hidupnya dihiasi dengan berbuat baik, amilus solihat, dan itu dilandasi dengan keimanan kepada Allah, sehingga perbuatan baiknya itu didasari dengan tujuan mencari ridho Allah, maka itu poin yang akan bisa menyelamatkan dirinya dari kerugian hidup. Nah, karena dalam hidup ini banyak tantangan, banyak godaan, banyak ujian dan sebagainya, sehingga kadang-kadang untuk beramal soleh itu juga banyak tantangannya.
maka diperlukan saling menasihati, watawassaw bil haq, saling menasihati. Ketika ada saudara ya yang kita lihat ketika kita lihat itu ada yang menempuh jalan yang sesat, jalan yang tidak baik, kita ingatkan, kita nasihati ya. Dan agama ini memang diturunkan oleh Allah untuk nasihat ya, untuk nasihat. Maka isi dalam Al-Quran itu adalah nasihat kehidupan, baik di dunia ini maupun di akhirat, baik kehidupan secara pribadi ya, ataupun keluarga dan bermasyarakat serta bernegara. Maka saling menasihati ini adalah bagian daripada upaya untuk menyelamatkan dari kerugian. Menasihati dalam perkara-perkara yang hak, benar ya, dan menasihati dalam kesabaran ya, karena untuk berbuat yang benar itu dibutuhkan kesabaran ya. Kadang-kadang ya kita melakukan perbuatan baik yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, tapi ada orang yang menolak, bahkan melawan ya, memusuhi dan sebagainya, maka dibutuhkan adanya kesabaran ya. Ya, maka kalau orang bisa menjalani hidup ini beriman dengan benar, kemudian beramal soleh dalam kehidupannya, kemudian senantiasa saling menasihati dalam perkara yang hak dan perkara yang dalam kesabaran, maka insya Allah ya dia akan selamat dari kerugian hidup ya. Karena ini adalah janji Allah, maka siapa yang menjalani dengan penuh ikhlasan, insya Allah dia akan menjadi orang yang beruntung dalam hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.